nggak bener gitu. Oh, kalau dipaksakan, seandainya dipaksakan apa yang terjadi, Saya Pak? nggak kuat, bisa down. Lebih baik saya diam. Apa yang terjadi Bapak rasakan ketika Bapak Pernah merasakan? down, saya kayak orang gila. Kayak orang gila itu gimana sih maksudnya? Jadi lumbung. Oh, linglung. Pikiran kemana, pegangan kemana, badan tuh goncang terus. Itu ya. Oh, jadi ganggunya luar biasa, makin kenceng gitu Pak ya. Waktu sholat adzan, waktu sholat lohor. Oke. Saya harus diam dulu 1 jam dulu. 1 jam terus siap-siap di masjid untuk membuang yang di badan supaya jangan saya diganggu. Saya mau terbuka semua ya, supaya nggak salah paham. Nah, ya. Memang sebelumnya saya tuh pernah kehilangan semua, kerjaan, keluarga, rumah, sampai saya bawa 1 kantong baju lah. Oh, ceritanya gitu ya. Saya kesana kemari cari ketenangan. Bantu tekan subscribe ya guys. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah belajar ilmu gaib kalau misalkan kalian nggak ada guru ya, karena ada sesuatu yang nempel dan nggak bisa main lepas aja gitu ya. Dan ini buktinya dari Pak Rahmat, dan kita akan ngebahas lagi. Ini adalah part 3-nya. Kalian mungkin kalau misalkan part 1 part 2 yang belum nonton, silahkan masuk ke channel saya ya. Kalian tonton di part 1 part 2. Kita itu kan penasaran, orang-orang yang mengalami namanya belajar ilmu gaib itu apa sih mereka rasakan. Kalau misalkan gagal ya, kalau misalkan nggak gagal sih mungkin mereka merasakan sesuatu yang baik dan benar gitu, lebih gitu. Tapi kalau misalkan gagal gimana rasanya? Nah, ini kita akan tanya coba sama Pak Rahmat, karena Pak Rahmat itu merasakan apa yang akan kita tanyakan. Nah, pertanyaan pertama ya Pak ya. Jadi Pak Rahmat, pertanyaan pertama adalah bagaimana pengaruh ilmu itu saat beribadah Pak? Nah, jadi gini Pak, kemarin kan Bapak pernah bilang ke saya, ketika Bapak mau ibadah, Bapak itu ngerasa seperti ada yang menekan Bapak kan, terus ada yang seperti kayak menahan, atau kalau bahasanya itu ada yang ngelingker gitu di badan Bapak gitu kan. Nah, itu pertanyaan itu bagaimana pernah pengaruh ilmu itu saat beribadah gitu Pak? Maksudnya gini, mungkin ketika Bapak ibadah, apakah dia itu tetap menekan atau ilmu itu tetap menjerat gitu? Seperti, nah ini saya mungkin Bapak jelasin dari siapa sih yang sebenarnya yang menekan Bapak itu? Ya sebelumnya saya dulu tuh sebelum mempelajari agama, saya masih bingung. Ya. Saya yakin ya, saya dibaca, ditafakuri ini kemana? Ya. Udahlah saya jalani zikir dengan zikir ya semampunya lah. Nah udah lama-lama itu proses 1 bulan 2 bulan masih nggak ketemu, masih bingung gitu. Mungkin karena sayanya sambil puasa ada yang ngasih tahu, itu bukan orang lain. Ke hati itu ada yang ngasih, udah sambil puasa saya puasa apa yang baik ya, Senin Kemis aja, Senin Kemis ya. Gak ada yang tahu, cuma saya pilih Senin Kemis. Waktu saya kayak nggak punya pegangan tuh harus nanya ke siapa. Itu mungkin ilham lah, saya suruh puasa Senin Kemis. Ya alhamdulillah di sana saya mulai menemukan arti suatu perjalanan lah, suatu pegangan gitu. Oh ini jadi itulah yang saya jadi mulai ada titik ketemu ya, sampai saya tiap hari ke masjid, malam itikaf, Senin Kamis terus. Itu nggak ada yang ngasih tahu, cuma ke hati itu ada yang kayak petunjuk lah, udah Senin Kamis ya. Itu melalui saya gitu. Terus saya sering itikaf, terus zikir ya, saya turun biasanya zikirnya banyak-banyak, yang istighfar, ada yang ngasih tahu. Nah sampai alhamdulillah sih ketemu jati diri saya sendiri gitu. Oh berarti gini Pak, maksud saya gini, Bapak sekarang berarti sebenarnya nggak ada gangguan dong ketika Bapak ibadah dong? Ya sebelumnya banyak sebelumnya. Nah itu yang intinya gitu Pak, ketika Bapak misalkan contoh nih, Bapak mau sholat nih ya, mau sholat zuhur misalkan, kan Bapak sepertinya mungkin dulu mungkin biasa aja kalau sebelum mengenal ilmu ini kan. Ya. Tapi ketika Bapak saya mau terbuka semua ya, supaya nggak salah paham. Nah ya. Memang sebelumnya saya tuh pernah kehilangan semua, kerjaan, keluarga,
rumah sampai saya bawa satu kantong baju lah. Oh, ceritanya gitu ya. Saya ke sana kembali cari ketenangan, karena mungkin itu kejadian yang akibat ulah-ulah saya yang sendiri, ulah saya yang gak benar gitu. Nah di sana saya baru sadar, ingat diri sendiri lah, ingat ke Allah lah gitu. Saya mencoba sholat, belajar, puasa, gitu, Senin Kemis. Terus zikir saya ya apa adanya, saya yang mampu gitu. Nah udah gitu, lama ya ada ilham lah, saya menemukan jati diri saya sendiri. Sampai saya benar-benar paham gitu, menemukan mana guru yang benar-benar ya. Tapi maksudnya gini Pak, kita kembali lagi ke pertanyaan yang awal Pak ya. Bapak sekarang kalau misalkan ibadah itu diganggu nggak sih Pak sebenarnya Pak? Dulu saya tuh ibadah enak, merasa tenang, ketemu sendiri gitu ya. Nah pas saya ada dalam mimpi, ada surat ke saya ilham, baca surat Ibrahim kalau nggak salah tuh, itu harus banyak bersyukur. Jadi kalau bisa jangan coba-coba dilanggar gitu. Nah saya mungkin karena terlena, karena nggak ada punya guru ya. Jadi begitu ada ujian cobaan, ya maunya ya ikut pergaulan. Nah udah di sana saya sampai melanggar aturan Allah, ya sampai kehilangan yang dulu pernah ibadah tenang, enak gitu, merasa yakin, kayaknya hilang semua. Nah dari sana saya mulai kayak anak ayam ya, bingung kemana mencari gitu. Soalnya dulunya saya nggak punya guru, nggak ada bimbingan. Nah dari sana saya mulai limbung, kayak sedih, bagaimana nggak punya pegangan, ini kayak kosong sholat. Nah di sana saya mulai, mungkin karena saya lemah, yaitu saya mulai tahu ini siapa di badan saya tuh. Sampai saya dikuasai makhluk-makhluk. Nah itu ya yang saya ibadah terganggu, akibat dulu kepunya guru. Gitu. Kalau ada guru kan enak, ada bimbingan nih, jangan ada yang ngasih saran ya. Karena dulu saya nggak punya guru ya, ada cobaan saya gak kuat, terpengaruh yang gak benar gitu. Ya itu gak ada tuntunan lah ya bahasanya ya. Gak ada tuntunan dulunya, karena belajar sendiri. Oh jadi dapat saya simpulkan dulunya itu Bapak itu ketika menyambut ilmu ini dalam kondisi positif itu memang ibadahnya bagus ya. Bagus sampai saya juga. Dan gak ada yang ganggu lah ya intinya. Gak ada yang gangguan, tenang, pokoknya malah lebih bagus gitu ya. Dunia itu kayak punya sendiri. Sampai segitunya ya. Surga banget gitu Pak. Iya surga. Makan enak, kemana luas, mau kemana luas, kayak ganggu. Jalan kaki malam saya kayak tenang gitu. Gitu. Tapi ketika Bapak itu melanggar, nah itu saya mulai semua kerasa. Ada efek akibat. Kayak ngebalik gitu Pak ya. Ngebalik gitu, hukum itu kerasa gitu. Nah dari situ saya mulai limbung, ya tersisa lah ibadah lah gitu. Mau sholat saya diganggu, mau wudhu saya diganggu. Jadi kalau saya mau niat ke Allah tuh, badan tuh berat gitu. Tapi kalau enggak ya biasa. Tapi begitu dengan adzan udah kayak ada yang ngehalangin gitu. Saya paham ini siapa gitu. Nah cara mengatasinya gimana Bapak? Ya caranya gini, saya mulai menyadari kesalahan, terus saya diniatkan ingin ibadah. Terus saya selama itu selalu banyak ampun, banyak istighfar. Berarti artinya gini, ketika Bapak usahakan itu bisa gitu ya? Bisa, tapi lama proses. Nih, waktu sholat adzan, waktu sholat lohor, saya harus jauh dulu 1 jam dulu. 1 jam terus siap-siap di masjid untuk membuang yang di badan, supaya jangan saya diganggu. Itu tertibnya itu kesulitannya Pak. Ya, nggak begitu ada, nggak bisa saya kayak ada di semua pikiran tuh kayak terbelit kayak akar gitu. Gitu teman-teman, lupa. Sampai saya napas itu sesak. Begitu kalau saya persiapan 1 jam, karena saya tuh lama proses kan, doa dulu, terus menerima kesalahan, dosa apa harus diingat. Nah itu 1 jam. Kalau udah kesana saya mulai merasa enak, terbuka lah, saya bisa wudhu gitu. Berarti menyadari diri dulu ya, menyadari dulu. Itu kalau saya memang ada kesalahan. Tapi kalau enggak ya
yang nggak terlalu berat. Pernah nggak sih Pak, Bapak bener-bener kesulitan? Misalkan contoh gini, Bapak udah berusaha tapi nggak bisa gitu. Bisa saya itu langsung down. Begitu saya 1 jam, bukan 1 jam, setengah jam masih ada terus, ya udah saya nggak sholat. Oh, sampai nggak sholat, Pak? Sampai down, saya bingung sebenarnya. Ya udah saya terima ya, maksudnya saya dengan ini udah bagaimana lagi, saya dipaksakan nggak bener gitu. Oh, Ya udah, kalau dipaksakan, seandainya dipaksakan apa yang terjadi, saya Pak? nggak kuat, bisa down, lebih baik saya diam. Apa yang terjadi Bapak rasakan ketika Bapak dipaksakan? Down, saya kayak orang gila, Kayak orang gila itu gimana sih maksudnya? jadi linglung, Oh, linglung. pikiran kemana, pegangan kemana, badan tuh goncang terus. Itu ya. Oh, jadi ganggunya luar biasa, Dasar, makin ya. kenceng gitu Pak ya. Baca udah diam. Banyak istri pasien nerima. Nah, kalau misalkan Bapak nggak ikut nih, misalkan Bapak udah berusaha setengah jam tapi Bapak nggak bisa ikut ibadah sholat misalkan, apakah Bapak berusaha lagi untuk terus melepasnya dia untuk bisa sholat, apa biarin aja gitu? Ya, karena saya udah nggak bisa, ya saya nerima, saya banyak istighfar, udahlah, gimana lagi saya, ya saya terima aja. Tapi dalam hati saya menjerit terus, memohon ampun. Itu yang saya bisa tenang lagi. Luar biasa ya teman-teman. Karena keadaan gitu. Iya, luar biasa ya teman-teman. Perjuangan para amat ini ternyata dibalik daripada kegagalan ilmu yang disebut bukan gagal sih sebenarnya ya. Kesalahan ya sebenarnya. Error disebutnya kalau misalnya mengejar ilmu tinggi tadinya. Ya ceritanya bagus sih. Tapi ya itu risikonya memang ada, ujiannya berat sama cobaan. Oke, nanti saya simpulkan di akhir ya teman-teman. Coba saya pertanyaan berikutnya Pak. Apa tanda ilmu itu mulai bereaksi Pak? Kalau yang baik, ke badan itu enak, hati tenang, pikiran tuh kayak lega gitu ya. Kalau yang baik nih, terus ke badan tuh kayaknya ringan gitu. Mau jalan kaki, mau apa ada kegiatan kayak ringan lah, nggak beban berat gitu. Kalau mempelajari ilmu baik, tapi kalau kita mempelajari ilmu yang salah, yang tidak salah dan ikuti aturan lah, itu ke badannya nggak tenang, terus merasa ada gimana ya Kak, jadi nggak kena gitu, kayak itu jauh gitu. Apakah begini Pak, ketika Bapak mungkin merasakan ketika dulu nih kita bicarain dulu ya, waktu pas masih bagus ya, Bapak ketika Bapak melanggar itu rasanya perasaan resah nggak sih Pak? Gimana Pak? Waktu melanggar, waktu pas masih bagus nih ya, waktu masih bagus. Nah, saya pertama kena tuh di alun-alun Bandung. Awalnya saya mulai kehilangan, ya tergoda lah, saya melanggar hukum, mulai melanggar aturan Allah. Ya saya dulunya sebelum ngelanggar, ya memang ibadah tuh tenang gitu. Pas saya mungkin itu ujian saya ya. Saya pulang sholat dari Masjid Agung asal saya naik angkot, ya namanya juga laki-laki ya. Saya tergoda sama perempuan. Nah, orangnya cantik sih. Mungkin itu karena dari badan saya itu lagi bagus ya, diri. Jadi ada aura lain lah gitu. Mungkin semua itu seneng gitu. Iya. Itu ya berkah-berkahnya ilmu yang bagus. Nah di sana saya saling melirik gitu. Dan dia juga mau respon. Ya dia juga mau sama. Meskipun saya kenal, cuman saling tetap lah gitu, biasalah gitu. Iya Pak. Nah di sana baru ya juga laki-laki lah, normal. Saya lagi duda itu dulu. Oh iya, paham. Sampai saya tergoda lah, mulai berbuat maksiat. Nah di sana saya mulai kehilangan. Iya, oke paham. Melanggar. Jadi begitu terjadi, ya saya sadar ya dosa gitu, saya menyesal. Nah pas saya pulang ke rumah, saya mandi karena udah maksiat, saya sholat lagi, dan di sana saya kehilangan dari ini pada keluar gitu. Oh, berarti ada Bapak perasaan ada yang keluar gitu? Ada yang keluar dari badan. Ya, saya juga paham lah ini itu apa. Mungkin yang saya dulu sering tirakat, sering puasa, sering ke tiap masjid, sering ya banyak lah yang saya kesana gitu. Mungkin nggak di bawah itu ada sesuatu yang mahal keluar gitu. Nah itu dari sana saya mulai menyesal. Kacau ya Pak, mulai kacau, badan lemas, bergairah, kayak kehilangan, kayak anak ayam lah,
kehilangan ibunya gitu. Itu aja ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak ya. Ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Bagaimana cara Pak Rahmat menenangkan diri? Ya untuk sekarang saya selalu banyak istighfar, itu aja. Tapi betul-betul istighfarnya, betul-betul memohon, betul-betul ingin ibadahnya, itu mulai bisa tenang gitu. Kalau setengah ya lama proses gitu. Artinya sampai saat ini Pak Rahmat memang belum benar-benar sembuh ya teman-teman ya. Jadi sedang berusaha untuk sembuh dari ilmu yang kemarin sudah diambilnya gitu loh. Jadi akibat dari itu semua butuh proses duluan lama teman-teman. Dan itu sangat menyiksa, dan mungkin pesan-pesan untuk teman-teman jangan pernah mencoba untuk belajar ilmu tanpa guru. Apalagi soal terkait dengan ilmu kegoiban ya. Saya nggak mengatakan bahwa itu salah gitu. Tapi ketika nggak ada guru, akibatnya adalah kalian nggak ada tuntunan. Nggak ada bimbingan, nggak ada bimbingan. Nggak ada bimbingan. Kenapa sih? Kayak ibaratnya ketika kalian ada masalah, kalian bingung mau nyelesainnya gimana nih gitu loh. Kan nggak ada guru. Iya gitu. Nah itu menurut saya seperti itu. Kita akan lanjutkan pertanyaan itu di konten berikutnya. Silakan kalau misalkan teman-teman mau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat guys.